عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذريته الكرام ثم إلى حضرة إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وصحابة وتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين خصوصا سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وشيخ أبو حسن الشاذلي رضي الله عنه وقطب الكامل شيخ أحمد بن محمد التجاني رضي الله عنه ونبي خضر عليه السلام ونبي آدم عليه السلام ونبي إبراهيم عليه السلام ونبي إسماعيل عليه السلام وأم حواء وذوي حجر عليهم السلام ولجميع أولياء الله seluruh dunia bidwaliyin wa waliyah khusus awliya iblis aitanah jawa sunan bonang sunan tu sunan ampun sunan dokter sunan giri sunan muria syah maulana malik ibrahim sunan kali jagat sunan penjatuhan sunan sesebab berpanambal tanah jawa mu'asis nadatul ulama khusus hadratus syekh haji hasim asari wa gaji wa habah hasbuwa wa gaji bisri sansuri wa khairuhum ana khusus sunan jatina masyayikh dan umrah birahmi haji ahmad masjid wa gaji وإلى جميع أرواح seluruh dunia muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha min ummati sayyidina Muhammad khususan man ta'lifi hadzal kitab syai'ulillahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في دارين آمين بسم الله الرحمن الرحيم 208 wa an Yahya bin Mu'ad annahu qol annahu satemene Yahya bin Mu'ad iku qala dawuh sapa Yahya bin Mu'ad rupane dawuh inna fi sya'bana khamsata ahrufin yu'ti bi kulli harfin 'atiyatan lil mu'minin inna fi sya'bana sak temene iku tetep ing dalem lafaz sya'ban khamsata ahrufin ana 5 huruf yu'ti kang maringi sapa Allah bikulli harfin kelawan saben-saben huruf atiyatan ing peparing lil mukminina kaduwe mukmin Sya'ban iku hurufe ana 5 shin ain ba alif nun bisini kelawan sin asyaraf bisini dengan sin asyarafa ing kamulian wasyafa'ah lan syafaat wabil aini al izzah wal karomah wabil aini izzah mulia wal karomah lan ya mulia wabil ba'i al biro kebagusan wabil alifi al ulfah condong atau cinta dengan kebagusan wabin nuni lan kelawan nun an-nura ing padang walida lan krana mengkono inna fi sya'bana khamsata ahrufin qila den ucapake apa rajabun litadhhiril badan ila akhirih Rajabun utawi wulan Rajab iku litadhhiril badani krana nuciaken badan wa sya'banu utawi sya'ban iku litadhhiril qalbi nuciaken ati wa ramadhanu lan Ramadan iku litadhhirir ruh nuciaken ruh kemudian fa annaman mongko sak temene wong yutahhiru kang bersihaken sapa man al badana ing badan fi Rajab ing dalem wulan Rajab ya iku yutahhiru bersihake sapa man alqalba ing ati fi Sya'bana ing dalem bulan Sya'ban
Waman utawi sapane wong iku yutahhiru bersihaken sapa man alqalba ing ati fi sya'bana ing dalem wulan Sya'ban ya yutahhiru mongko bersihaken sapa man arruha ing ruh fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Saiki fa ilam yutahhir lamun ora bersihaken sapa man al badana ing badan fi Rajab ing dalem wulan Rajab wal qalba lan ora bersihaken ing ati fi Sya'bana ing dalem wulan Sya'ban famata yutahhir moko ing dalem kapan bersih famata mongko ing dalem kapan yutahhiru bersihaken sapa man arruha ing ruh fi Ramadhana ing dalem wulan Ramadan. Iki sakjane pun dijelasaken teng khutbah Jumat wingi bahwa Sya'ban niku anggadai gangsal huruf Shin, Ain, Ba, Alif, Nun. Shin yang setiap hurufnya Allah itu memberikan kepada orang mukmin. Shin itu dengan asyarafah kemuliaan. Wasyafa'ah dan syafaat pertolongan. Makanya nanti ada cerita barang siapa yang memuliakan bulan Syaban nanti dapat pertolongan. Nanti ada di bawah nanti ada. Kemudian huruf yang kedua itu Ain al-izzah mulia, wal karomah juga artinya sama mulia. Wabil ba'i al-biro kebagusan. Di bulan ini ada kemuliaan. Di bulan ini ada kebagusan. Wabil alifi al-ulfah dan huruf yang keempat itu alif, ulfah, condong, cinta untuk melakukan kebaikan. Karena di bulan ini banyak sekali kebaikan. Dari keangkatnya amal selama 1 tahun di nisfu Sya'ban yang jatuh kemarin, Jumat kemarin, dari turunnya ayat yang Allah itu menyuruh hamba-hambanya untuk selalu membaca sholawat dan Allah juga membaca sholawat dan malaikatnya juga. Dan pada bulan ini juga Allah itu memindahkan kiblat yang tadinya kiblatnya itu ke Baitul di Palestina, Baitul Maqdis ke Makkah. Baitul Maqdis itu tempatnya di Palestina dan Makkah itu tempatnya di Arab. Itu di bulan ini dipindahkan. Nah, walidha karena ada keterangan inna fi sya'bana khamsata ahrufin qil Rajab litadhiril badan. Bulan Rajab itu untuk mensucikan badan, untuk membersihkan badan. Wa Sya'ban litadhiril qalbi, untuk membersihkan hati. Membersihkan badan tentunya dengan memperbanyak membaca istighfar. Nggih. Litadhiril badan itu istilah. Wa Sya'ban litadhiril qalbi, membersihkan hati. Berarti untuk menyambut bulan Ramadan yang insya Allah jatuh itu beberapa hari lagi. Itu seminggu lagi. Kita harus mempersiapkan diri. Kita harus membersihkan hati untuk menyambut bulan Ramadan. Makanya wa Sya'ban litadhiril qalbi, untuk menyambut bulan Ramadan. Kama qala Buya Yahya niku harus
membersihkan hati. Tentunya yang pertama, hati kita dibersihkan baik dengan Allah, berprasangka dengan Allah, meyakini bahwa nanti bulan Ramadan itu panene amal. Bahwa nanti di bulan Ramadan itu pahala akan dilipat gandakan. Itu harus punya keyakinan seperti itu. Kemudian yang kedua, hati kita harus bersih. Bersih dari prasangka buruk dengan sesama manusia. Bersih dari prasangka buruk dari suami. Bersih berprasangka buruk dari istri. Bersih berprasangka buruk terhadap tetangga. Bersih berprasangka buruk kepada teman-teman kita. Kita harus dibersihkan hati ini. Makanya supaya nanti di bulan Ramadan kalau hati kita bersih, itu menjalankan perintah Allah bisa mudah. Terutama dengan catatan batin kita supaya dibersih, itu harus bertobat. Ya, kayaknya kemarin sudah dijelaskan dengan cara kita harus tobat supaya hati kita itu selamat. Nah, qalbun salim, supaya hati kita selamat, kita harus tahu qalbun salim, hati yang seperti apa. Apakah termasuk kita yang hadir di sini sudah qalbun salim, hatinya selamat? Nah, untuk mengetahui hati kita itu selamat, harus tahu ta'rif daripada qalbun salim itu sendiri. Dalam tafsir Wahbah Az-Zuhaili, dalam tafsir Munir, karangan kitab Wahbah Az-Zuhaili itu ada 16 jilid. Qalbun salim itu huwa al-khali minal aqaidi al-fasidati wal akhlaqi al-mardulati wal maili ilal ma'asi. Wa ala ra'siha al-kufru wasyirku wan nifaq. Qalbun salim itu huwa al-khali minal aqaidah al-fasidati. Bersihnya hati dari akidah yang rusak. Makanya biar sampean tahu bahwa qalbun salim itu huwa al-khali minal aqidati al-fasidati wal akhlaqi al-marzulah. Qalbun salim itu hati yang bersih dari akidah yang rusak. Lah, wong akidah sing rusak itu akidah yang seperti apa? Wis dituntut qalbun salim itu seperti apa? Nanti hati yang bersih dari akidah yang rusak dan akhlaknya, dan bersih dari akhlak yang tercela. Wal maili ilal ma'asi, dan sepi, tidak ada kecenderungan untuk melakukan maksiat. Itu hati salim, qalbun salim, hati yang selamat. Mulane kadang-kadang
ulama sepuh kita kayak keterangan kama qala syekhuna wis potongane kula lan panjenengan sedaya ning ibadah ya pas-pasan. Maca Quran bendean seminggu sapisan arimpur maca Yasin tok. Salat tahajud potongane kula lan panjenengan ning bathuke be katon, kayane ora parna nggo sujud. Kudu muni bathuke kudune ireng. Ana capek, ana asar anger wong sing kasap niku asar setelah sujud itu terpancar cahaya. Bisa ndeleng kaya kowe sampean ya ora bisa, kaya aku gurung bisa. Ya paling ndeleng ngerti wong kae bahwa orang itu rajin membaca Quran ya karena ketinggal. Ya kadaro ya kene ngapunten niki ngapunten nggih ya sanes ora pangrusak atine Ustaz Agus. Ini setiap menjelang nopo menjelang Isya niku tilawatil Quran atau menjelang asar atau bahkan ba'da subuh ketika tidak ada pengajian seperti ini beliau itu membaca Quran. Coba kita mungkin bar subuh langsung buka HP atau mungkin bar subuh langsung nyetel TV atau mungkin bar subuh tidur lagi. Itu mungkin saja. Wong kita itu berpotensi untuk melakukan kebaikan dan berpotensi melakukan kejelekan. Nah, qalbun salim. Nggih, jelasaken masalah qalbun salim. Harus tahu yang dinamakan qalbun salim itu huwa al-khali minal aqaidi al-fasidati wal akhlaqi al-mardulah wal maili ilal ma'ashi. Qalbun salim itu hatinya hati yang sepi atau hati yang bersih dari akidah yang rusak dan akhlak yang tercela dan tidak ada kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan. Nah, akidah yang rusak itu seperti apa? Ya, akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, kita harus tahu akidah 50 seenggak-enggaknya hafal wujud kita mbakolah. Biar akidah kita tidak rusak. Nanti makanya di sini yang pertama kali khali minal aqidatil fasidah. Akidah itu di atas segala-galanya. Makanya di dalam kitab Risalatul Mu'awanah itu menerangkan tingkatan-tingkatan. Di atasnya ilmu itu ada akhlak. Orang yang berilmu kalau tidak berakhlak itu ilmunya kurang manfaat. Di atasnya akhlak itu masih ada keyakinan, akidah. Akidah yang seperti apa ya? Akidah yang jelas, akidah yang salim, akidah yang selamat. Yakin dengan Allah yang benar itu akan memerintah hati kita untuk melakukan perbuatan yang baik. Makanya ketika wa idza amkana, ketika ing dalem nalikane kokoh apa al yakinu keyakinan kita ya wastaula maka keyakinan kita akan memerintahkan alaihi terhadap qalbi